Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman mazida. Amma ba'du, fa ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Mutirna bifadlihi wa rahmatih. Kita telah diturunkan oleh Allah hujan ini lantaran keutamaan, lantaran karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, kasih sayangnya. Dan ini merupakan di antara sunnah tatkala hujan telah berhenti, kita disunahkan membaca yang demikian. Mutirna bifadlihi wa rahmatih aw bi rahmatih. Nuzulul amtar ay nuzulul matar, turunnya hujan ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul amtar, turunnya hujan juga merupakan uzur bagi seseorang untuk dia tidak menunaikan sholat berjamaah. Bisa dilakukan di rumahnya tatkala hujan turun. Namun kalau hujannya telah selesai, maka hilang pula uzurnya. Tidak ada alasan syar'i lagi untuk dia tidak ke masjid. Kecuali memang jalanannya penuh lumpur, becek, seperti di kampung-kampung yang belum diaspal atau belum dikonblok. Maka itu juga termasuk uzur yang menahan dirinya untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, dan turunnya hujan, ayyuhal ikhwah, ini membuat senang manusia. Bahkan hewan-hewan pun ikut bergembira ria. Tanaman pun juga sangat senang dengan turunnya hujan. Yang tadinya kering kerontang, warnanya sudah coklat, maka pepohonan tatkala hujan sudah membasahi bumi, mereka tanaman sudah segar kembali dengan warna-warninya, warna hijau yang nampaknya. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Furqan ayat 48 sampai 50, di mana Allah Azza wa Jalla firmankan, wa huwal ladzi arsala riyah busram. Dialah Allah yang mengantarkan atau menghembuskan riyah, angin, membawa kabar gembira. Busram baina yadai, tatkala Allah menghembuskan
Allah mengantarkan angin yang membawa kabar gembira baina yaday rahmatih, sebelum kedatangan rahmatnya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang amat bersih, air yang suci, mensucikan. Itu air hujan, bisa digunakan untuk kita berwudu, karena ini dalilnya ma'an tahura, air yang amat bersih, air yang suci lagi mensucikan. Betapa banyak najasah yang di muka bumi dihilangkan dengan turunnya air hujan. Untuk apa semua ini? Linuhyiya bihi baldatan maita, untuk kami hidupkan dengannya negeri bumi yang tadinya mati, artinya bumi yang tanahnya kering kerontang. Itu yang pertama. Wa nusqiyahu mimma khalaqna, dan kami berikan minum dari apa-apa yang telah kami ciptakan, an'ama wa anasiya katsira, untuk hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Allah menurunkan hujan dan negeri-negeri pun bergantian mendapatkannya. Ada kalanya di suatu daerah hujan, sebelah sana tidak. Ya, di negeri yang jauh tidak, atau dalam waktu yang dekat di suatu kota yang bagian utara hujan, selatan belum turun. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sarafna bainahum liyadhakkaru fa'aba aksarun nasi illa kufura. Dan sungguh telah kami palingkan, telah Allah gilirkan di antara mereka liyadhakkaru, untuk mereka mengingat, mengambil pelajarannya. Sedangkan manusia itu kebanyakan enggan. Fa'aba aksarun nas, enggak mau mengambil pelajaran dari turunnya hujan. Maka mereka jadi kufur terhadap nikmat hujan ini. Ada pedagang es kesal hatinya, baru juga dipecahin es batunya, es krim juga baru datang. Sekarang kan es krim banyak tuh macamnya tuh. Ya, dari negeri seberang, dari negeri tirai bambu. Ya, mereka pintar dagang. Ya, buka cabang di Indonesia banyak banget. Es krim kita yang dulu kenong-kenong itu udah ketinggalan zaman, kemana itu ya? Masih ada yang es potong lilin tuh, es jadul. Sekarang dimodernkan dan mereka yang menguasai. Ya, mungkin adalah di antara umat muslim yang punya fikrah ke sana, menumbuhkan lagi ekonominya, UMKM-nya, sehingga tidak dikuasai oleh negeri asing. Sebagian mereka tukang es kesal kalau mereka tidak beriman kepada Allah dengan hak, menggerutu kalau turun hujan, khawatir dagangannya tidak laku. Sebaliknya gembira, orang yang jualan wedang jahe, bakso, karena hangat-hangat. Dan kita hangatkan jiwa kita sekarang di majelis ilmu, karena hujan telah usai, hujan telah berhenti, kita akhirnya dapat kembali bermajelis ilmu di sini dan patut kita syukuri. Naam. Terkait dengan hujan, kalau turun katakanlah Allahumma shayban nafi'an, sebagaimana Nabi SAW ucapkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Nabi dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi keluar awal turunnya hujan, Nabi keluar buka badannya dikenain
Pokoknya jisimnya itu ada baju atau pakaian yang itu dibuka dikit untuk dikenakan jisimnya. Karena air yang turun dari langit itu mubarak, diberkahi. Ya. Lihatlah anak-anak kita yang tanpa dosa senang dengan air hujan. Dia tahu ya, padahal dia belum paham arti berkah, tahu dia senang. Itu karena fitrahnya anak-anak yang masih suci. Jangan larang anak-anak untuk mandi hujan. Ya. Jangan takut ibu-ibu, ummahat, nanti sakit. Ya insya Allah air yang diberkahi. Ya asal jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, siapkan air hangatnya. Jadi biarkan anak-anak kita gembira karena air hujan. Naam, Allahu a'lam. Kita lanjutkan Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wahai muslim, janganlah kalian sifati Allah dengan tahrif wala ta'til. Yang tahrif telah kita bahas pada pertemuan terakhir, namun kita akan singgung sedikit apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya tahrif yang artinya adalah merubah, ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Tentang tahrif ini tidak terlepas dari pembahasan yang namanya ta'wil. Ta'wil itu ada yang mahmud, terpuji, ada yang mazmum, tercela. Ada 4 sisi yang pernah dibahas tentang masalah ta'wil. Karena ta'wil tidak semuanya tercela. Ada yang makna ta'wil itu adalah tafsir itu sendiri. Jadi suatu ayat ditakwil, artinya ditafsir. Kalau dengan dalil maka ini boleh, terpuji dengan dalil ya. Jadi mentafsirkan ayat yaitu dengan mentakwilkan ada dalilnya. Tapi kalau dengan akal manusia ini yang tercela. Jadi takwil itu maknanya bisa saja menjadi tafsir. Nah, yang pertama, ada juga takwil yang maknanya akibatu syai', yaitu akibat dari sesuatu. Dan ini bisa saja terjadi dalam tolak, permintaan. Maka takwilnya adalah melaksanakan, pelaksanaannya. Kalau itu adalah perintah, maka dilaksanakan. Kalau itu larangan, maka takwilnya adalah meninggalkan. Ya. Kalau perintah berarti laksanakan, itu takwilnya. Kalau larangan, maka tinggalkan. Jika menginginkan di situ adalah khabar, berita, maka takwilnya adalah ya keadaan berita tersebut. Contohnya dalam masalah ini dari ucapan Yusuf alaihissalam, lamma kharra lahu abawahu wa ikhwatahu sajadan. Tatkala ucapan Yusuf, ya, di mana bapaknya, siapa bapaknya Yusuf? Yakub alaihissalam. Yakub anaknya siapa? Ishak alaihissalam. Ishak anaknya siapa? Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, keluarga Nabi semua. Ya, keluarga Nabi. Yang Bani Israel siapa?
Yakub, ya, maksudnya Yakub adalah Israel. Kalau Ishak sama Ibrahim beda, dia bukan Israel, ya, dan juga bukan Yahudi yang diklaim oleh mereka. Ibrahim, ya, milahnya Hanafiyah, Hanif, lurus. Isaac itu kata mereka, ya ikuti agamanya bapaknya. Pun Israel, Yakub alaihissalam mengikuti agama bapaknya, agamanya yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah azza wa jalla. Kalau dikatakan Yahudi, siapa pembawanya? Ya Musa alaihissalam dengan Tauratnya. Orang Yahudi yang beriman kepada Musa, mentauhidkan Allah, dan wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah dengan Taurat yang masih murni, maka dia muslim, orang yang menyerahkan dirinya buat Allah, masuk surga. Tapi kebanyakan mereka zalim. Kebanyakan dari mereka zalim dari orang-orang Yahudi. Yang muhsin sedikit. Kemudian ayyuhal ikhwah, kata Yusuf alaihissalam, Allah firmankan dalam suratnya, surat Yusuf 100 ayat 100, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah ta'wil mimpiku dari sebelumnya atau yang dulu. Maka hadza wuqu ru'yaya, inilah wuqu, kenyataan dari mimpiku yang dulu, bahwasanya ayahnya, saudara-saudaranya tersungkur karena sudah bertemu lagi dengan Yusuf. Ya, karena Yusuf mengatakan demikian setelah bapak, ya, keluarganya dan saudara-saudaranya bersujud kepadanya, artinya tersungkur, saking bersyukur kepada Allah diketemukan dengan Yusuf. Nah, Yakub yang sangat sedih, nggak pernah ketemu Yusuf yang sangat dicintainya, sampai-sampai nggak bisa melihat matanya. Saudara-saudaranya yang menyesal telah membuang Yusuf ke dalam sumur. Tatkala bertemu kembali dan Yusuf menjadi pembesar di negeri Mesir, mereka bersungkur, sujud, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sujud kepada Yusuf, ya. Nah, maka ini khobar, ya. Takwilnya apa? Takwilnya keadaannya, ya, keadaannya bahwasanya hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, mimpinya Yusuf itu ada kenyataannya. Taib. Itu yang kedua, kalau takwil maknanya akibat sesuatu. Yang ketiga maknanya adalah takwil itu sarful lafzi an zahirihi, memalingkan lafaz dari zahirnya. Memalingkan, merubah lafaz dari zahir lafaznya. Dan jenis ini yang terbagi menjadi dua. Ada yang mahmud, terpuji, dan mazmum, tercela. Ya. Jadi ada takwil yang memalingkan dari mana lafaznya, ini ada yang terpuji kalau ada dalil-dalil yang sah, yang sahih. Tapi kalau lafaznya dipalingkan dengan akal, dengan majas, nah ini tercela, nggak didukung dengan dalil. Paham sampai sini, ya? Jadi takwil itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji yang bagaimana? Yang didukung dalil. Mana contohnya? Contohnya telah kita bahas juga, yaitu firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Ar-Rahman, yang ya ini adalah Allah, dia berada di arsy. Istawa. Istawa apa? Di atas. Istawa alal arsy, istaqarra alaih. Istaqarra, menetap di atasnya. Secara bahasa a'la, ya. Di atas. Maka zahir lafaz ini bahwasanya Allah adalah beristiwa, ya, istawa alal arsy, yaitu istaqarra alaih, bersemayam, menetap di atasnya. Wa ala, ya, tinggi di atasnya. Itu maknanya, ya, wa ala, tinggi di atasnya. Maka tatkala ada orang yang mengatakan istawa dengan istaula, menguasai alal arsy, menguasai arsy, fanaqul, maka kita kan hadza ta'wil indak, ini ta'wil menurut engkau, ya, karenanya engkau telah merubah lafaz dari zahirnya, ya. Bahkan dia telah mentahrif, merubah dari hakikatnya. Karena apa? Enggak ditunjuki oleh dalil. Enggak ada dalil istaula. Ya, ini orang yang ngarang aja. Ya, pakai rohyunya, pakai akalnya. Ya. Menguasai. Bukan. Yang benar adalah sesuai zahirnya, yaitu di atas. Naam. Itu berarti mahmud atau mazmum? Contoh yang mahmud atau yang mazmum tadi? Mahmud, terpuji. Kalau mahmud atau mazmum? Mazmum kalau dia menyelewengkan ke istaula, tercela tanpa ada dalil. Kalau mahmud yang terpuji, yaitu tetaplah istaqarra alaihi atau ala alaihi, bersemayam, ya, menetap di atasnya, tinggi di atasnya, itu makna yang benar takwilnya. Karena sesuai lafaz bahasa Arabnya begitu. Ya, secara lughahnya demikian. Tapi kalau dia menyelewengkan, mentahrif dengan istaula yang enggak ada dalilnya, dari segi bahasa aja salah, maka ini salah. Ini mazmum, tercela. Contoh yang lain yang pernah disampaikan, ata amrullahi fala tastajiluh. Telah datang ketetapan Allah, maka janganlah kalian minta disegerakan, minta bersegera. Surat An-Nahl ayat 1. Ata amrullah. Kan ini ata itu fi'il madhi. Ya. Kalau kita perhatikan dari susunan bahasa, ya, telah datang, fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Tetapi, ya, ditakwil dengan dalil. Maksudnya sayati amrullah, sayati amrullah, akan datang ketetapan Allah. Coba lihat, kalau sayati ini adalah fi'il mudhari, akan datang. Kalau tadi ata, telah datang, berarti ini mukhalif lidh-dhahir. Ini berlawanan, ya, atau menyelisihi zahir lafaznya. Lafaznya ata, artinya sayati. Karena ada dalil setelahnya, yaitu firman Allah, fala tastajilu. Fala tastajilu ini larangan dengan fi'il mudhari, ya. Maka janganlah kau minta bersegera. Ya, maka ini adalah takwil,
ya yang boleh mazmum karena ada dalil. Ya, menyelewengkan makna tapi dengan dalil gitu. Ya. Begitu juga firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim. Kalau kita perhatikan ayatnya, ini qara'ta berarti fi'il apa? Madi apa mudhari'? Madi, telah membaca kan? Nah, tak ayat cair ini musim hujan udah ada padahal. Taib. Fa idza qara'tal Qur'an. Surat An-Nahl 98. Ini maksudnya apa? Fa idza qara'ta apakah sudah terjadi? Memang kalau secara bahasa adalah fi'il madhi. Tapi maksudnya idza aradta an taqra'a. Jika engkau ingin atau engkau hendak membaca, idza aradta an taqra'a, ya, bukan maknanya idza akmaltal qira'ah, jika kau telah selesai membaca, ya, padahal fa iza qara'ta udah jelas ya, tapi sini ada idza akmaltal qira'ah, jika kau telah selesai, bukan itu maksudnya. Ya, fa idza qara'tal Qur'an, bukan maksudnya jika kau telah selesai membaca, fasta'iz billah. Orang udah baca Al-Qur'an baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini dia keliru. Ya, karena arti sebenarnya idza aradta an taqra'a, jika kau ingin membaca, jika kau hendak. Mana dalil yang menunjukkan hal tersebut? Ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza arada an yaqra'a isti'adza billahi minasyaitonir rajim. Hadis ya riwayat Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi di dalam sunannya. Nabi kalau mau baca Al-Qur'an beristi'adzah, membaca perlindungan kepada Allah dari setan yang terrajam, terlaknat. Ya, la idza akmalal qira'ah, bukan tatkala sudah selesai membacanya. Maka takwil ini takwil yang sahih, takwil yang mahmud, terpuji. Ya, ditakwilkan. Ya. Ada hadis, ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwasanya sebelum membaca Al-Qur'an berta'awudz, ya artinya beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dalam redaksi yang lain a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Naam. Begitu pula ucapan Anas bin Malik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qal a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Idza dakhala khala, ini ada idzanya lagi. Maka maknanya adalah apa? Idza arada an yadkhula, jika ingin atau jika hendak masuk. Ada keinginan, ada hendak. Jadi sebelum masuk, bukan setelah masuk baca. Sebelum masuk, khala WC ya, khala yang ada tempat buang airnya, ya. Li'anna dzikrullah la yalid dakhil hadal makan, karena berzikir kepada Allah, yang menyebut nama Allah, berzikir tidak layak, tidak layak tatkala masuk di tempat seperti itu. Ya. Maka oleh sebab itu kita bawa ucapan ini, idza dakhala itu adalah idza arada an yadkhula, jika hendak masuk, maka bacalah a'udzubillah
minal khubusi wal khaba'ith. Ini takwil yang ditunjukkan oleh dalil, ya, dalil sahih. Takwil yang didukung oleh dalil. Maka inilah boleh dikatakan tafsir. Nah, jadi kalau takwil bisa memaknai tafsir kalau sesuai dalil, ya. Nah, alhasil tidak semua, ya, takwil itu jelek. Takwil itu ada yang terpuji. Tapi kalau tahrif, istilah tahrif ini udah pasti mazmum, sudah pasti tercela. Ya, maka kita katakan dalam mensifati Allah tidak boleh tahrif, tidak boleh merubah, tidak boleh menyelewengkan. Nah, bukan dibilang kita tidak boleh ditakwil. Ya, kalau takwilnya ada dalil boleh, begitu. Nah, itulah sisi-sisi daripada mana takwil yang diartikan. Yang tidak boleh adalah tahrif, merubah maknanya. Taib tanpa didukung dalil. Taib, Imam boleh ada air, Imam? Ngeluarin kopi, Imam. Insyaallah. Yaitu sekilas murojaah pada pertemuan terakhir. Sekarang kita masuk, wahai muslim, jangan kau mensifati Allah wala ta'til. Ya, tidak boleh ta'til. Ta'til maknanya adalah takhliyah. At-takhliyah, meninggalkan. Wat-tark, ya, sama aja artinya, meninggalkan. At-tark. Jadi ta'til artinya meninggalkan, membiarkan. Wala ta'til. Jangan kau tinggalkan, jangan kau biarkan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 45 yang Allah firmankan, wa bi'rim mu'attalah, dan bi'r, sumur yang ditinggalkan, yang dibiarkan. Mukhalah, matrukah, dibiarkan, ditinggalkan. Ya, banyak mungkin sumur-sumur yang ditinggalkan, dibiarkan. Banyak digali, sudah selesai, tinggal di situ ditinggalkan. Wal muradu bi ta'til, maksud dari ta'til ini adalah ingkar ma asbatallahu li nafsih minal asma'i was sifat. Mengingkari apa-apa yang Allah tetapkan buat dirinya sendiri dari nama-nama dan sifatnya. Sawa'un kana kuliyan au juz'iyan, sama saja mau seluruhnya ataupun sebagiannya. Nah, ini adalah ta'til. Jadi lugatan secara bahasa dia adalah at-takhliyah wa tark, meninggalkan secara bahasa. Makanya setiap ilmu, ya, dilihat dari lughahnya. Kemudian dilihat istilahnya secara syar'i apa? Secara syar'i aja mengingkari apa yang Allah telah tetapkan buat dirinya dari nama-nama dan sifatnya. Baik secara semua ataupun sebagiannya. 6. Syukran. Taib. Sebelum Anda lanjutkan, ini ada dua kutaib nih.
Mungkin yang udah dapat hadiah dibawa ya kitabnya biar dapat pahala muhsininnya karena digunakan. Tadi Anda sebutkan ada 3 atau 4 sisi ya, 4 sisi tentang arti ta'wil. Sebutkan 2 aja. Ana yang mau berikan ini, 1 kutaibnya nih. Matan dan terjemah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ta'wil itu maknanya apa? 2 aja. Antum udah dapat belum? Belum ya? Fadhal apa? Ada yang maknanya itu tafsir. Naam. Ada yang maknanya itu akibat dari sesuatu. Tayyib, ahsanta, mumtaz, fadhal. Yang umahat nyimak apa enggak ya? Salah. Coba sebutkan 1 lagi. Kalau mau 2. Takwil yang bagaimana? Tadi kan maknanya tafsir ada, maknanya akibat sesuatu. Ada juga makna yang ketiga takwil itu. Ya? Memalingkan lafaz dari zahirnya. Fadhal. Tolong ikhwan. Alhamdulillah barakallahu fikunna. Taib ayo ikhwah, kita kembali ke ta'til. Wala ta'til. Wahai muslim, janganlah kalian sifati Allah dengan ta'til. Wala ta'til. Ta'til yang secara bahasa adalah meninggalkan. Ya, secara istilah adalah mengingkari apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya, baik nama dan sifatnya, sama saja sebagian atau seluruhnya. Ya, itu arti secara istilah, mengingkari apa yang telah Allah tetapkan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada sebagian kelompok yang dia malah mentaktilnya, ya, tidak mengingkarinya. Ahlu sunnah wal jamaah la yu'attiluna ay ismin min asmaillah. Nah ini dia, ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mengingkari dari nama di antara nama-nama Allah yang telah Allah tetapkan, nama ataupun sifat. Ya, sifat min sifatillah, tidak mengingkari kita ahlus sunnah wal jamaah yang sejati. Ya, bahkan menetapkannya secara kamilan, secara sempurna. Naam. Fa in qult, kalau engkau katakan mal farqu baina ta'til wa tahrif, apa sih bedanya antara ta'til dan tahrif? Tahrif merubah ya, menyelewengkan. Ta'til tadi mengingkari secara istilah apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya, nama dan sifatnya. Maka kita jawab, at-tahrif itu ada di dalam dalil. Dalam teks dalil, nas dalil, itu tahrif bisa terjadi di situ. Tahrif terjadinya di dalam teks dalil. Sedangkan ta'til fil madlul, dalam kandungan dalil. Ya, kandungan teks nas dalil itu ta'til terjadi pada itu. Contoh, bila mana ada orang yang mengatakan makna dari firman Allah bal yadahu mabsutatan, tapi tangan tangan Allah mabsutatan, yaitu terbuka.
keduanya. Ini ada musanna mabsutotani, kedua tangan Allah terbuka. Surat Al-Maidah 64. Dia mengatakan apa? Ya. Dia mengatakan kuwatah, kekuatan Allah, kekuatannya. Ya. Bahkan tangan Allah keduanya terbuka, dia bilang kekuatan Allah. Inilah yang disebut tahrif dengan dalil. Muharrif lid dalil. Ya. Sama kayak tadi kan? Istawa dengan istaula, kekuasaan. Yang ini tangan Allah keduanya terbuka, dia bilang apa? Kekuatannya. Inilah tahrif di dalam dalil, teksnya. Bagaimana mu'atilnya, ta'tilnya, pengingkarannya? Ya. Wal mu'atil lil muradus sahih. Ya. Yang dia mengingkari maksud dari yang benarnya. Karena maksud dari tangan itu loh tangan secara hakikatnya. Li'anal muradal yad al haqiqiyah. Maksud tangan Allah kedua terbuka ya tangan hakikatnya. Ya. Maka ada yang mengingkari ini kandungannya. Dia mengingkari kok Allah ada tangan. Dia mengingkari kalau Allah punya tangan keduanya terbuka. Nah ini taktilnya, kandungan maknanya. Dia menetapkan makna yang tidak yang dimaksud. Ya. Wa idza qala bal yadahu mabsutatan, tapi tangannya keduanya terbuka. Ini orang katakan saya nggak tahu, la adri. Ya, aku menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia tidak menetapkan tangan secara hakikatnya. La asbatal yad al haqiqiyah, aku nggak menetapkan tangan secara hakikatnya. Walal yad muharrif, dan juga dia tidak merubahnya. Ya, tidak diselewengkan lah dari lafaznya la yad mabsutatan tadi. Ada orang yang mengatakan demikian. Saya nggak tahu, saya serahkanlah perkara urusannya kepada Allah. Ya, saya tidak menetapkan tangan secara hakikatnya. Ya, saya nggak mau menyelewengkan, saya tidak mau merubahnya. Maka dikatakan inilah yang mu'atil, ini taktilnya. Ya. Paham nggak? Ya. Jadi seseorang ini masih salah keadaannya, nggak tahu, terus menyerahkan kepada Allah, terus nggak mau menetapkan hakikatnya, ya. Pokoknya dia nggak mau merubah lah, gitu, lafaznya. Maka ini mu'atil dan bukan tahrifnya. Ini taktil tapi tidak tahrif. Karena apa? Karena dia tidak merubah makna lafaznya dan dia tidak menafsirkan dengan yang dimaksud. Tetapi dia ya lakin atila ma'nahu alladhi yuradu bih, tetapi mengingkari maknanya yang dimaksud. Yaitu apa makna yang dimaksud? Isbatul yad. Berarti kita harus menetapkan tangan Allah. Ya, dia diam aja, saya nggak mau netapin. Ini masih salah orang itu. Yang benar mana? Yang benar kita tetapkan tangan Allah. Jangan sabar teuing dalam masalah ini ya. Jangan nggak mau tahu udah urusan Allah aja itu mah. Ya. Tapi harus tetapkan dari akidah kita. Ya, tetapkan Allah punya tangan. Tangannya dua terbuka. Udah tetapkan. Kalau diam aja, kalau nggak mau, saya nggak mau berubah, saya serahkan. Tapi yang benar harus menetapkan. Itu yang hak sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Tetapkan saja sudah. Maka inilah ahlu sunnah wal jamaah yang dia
menetapkan apa yang Allah telah tetapkan. Ya. Bal yadahu mabsuutatan. Maka Ahlussunnah dia berlepas diri dari dua cara. Cara yang pertama yang mentahrif lafaz dengan ta'til makna hakikat yang dimaksudnya. Ya. Ila makna ghairu murad, kepada makna yang tidak dimaksud. Ya, jangan dikatakan tangan Allah terbuka, kedua tangan Allah terbuka itu adalah kekuatan, bukan. Ini cara yang kita berlepas diri. Cara kedua yaitu caranya ahlu tafwid. Siapa mereka? Ya, yang mereka tidak menyerahkan makna sebagaimana yang mereka katakan. Ya, dia nggak mau menetapkan. Ya, yang mereka katakan ahlu tafwid itu bal yadahu ay yadahul haqiqatan. Ya, tangan hakikatnya. Mabsuutatan dia katakan ahli tafwid, yaitu tangan Allah yang terbuka itu benar tangan secara hakikat. Tapi kalau mabsuutotaninya yaitu ghairu quwwah wan ni'mah. Ya. Dia menafsirkan selain daripada itu dimajaskan. Kekuatan dan nikmat. Naam. Maka cara-cara seperti itu tidak boleh dilakukan buat Ahlussunnah wal Jamaah. Yang benar kita adalah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sudah jelas bahwa Ahlussunnah berlepas diri dari ahli tafwid. Naam. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya bari'ah minat tahrif wa minat ta'til, berlepas diri dari tahrif dan dari ta'til. Maka oleh sebab itu kita mengetahui kesesatan dan orang yang berdusta. Nah, setelah belajar ini jadi kita tahu nih mana para dai yang mengajak kepada dolal, kesesatan, dan para dai yang berdusta. Kita tahu. Wah, ternyata ada dai yang bicara tangan Allah, kedua tangan Allah terbuka itu dengan kekuatan. Wah, dia dusta. Kalau kita berani untuk membantahnya, ya silakan, tapi jangan di tempat umum. Tapi antum harus kuat ilmunya dulu. Jangan depan umum antum bantah gini-gini, tapi giliran dibalikin antum nggak punya hujah lagi, nanti antum yang malu dan malah jadi kalah. Itu nggak baik. Ya, kalau mau membantahnya tempat yang tersembunyi, yang tidak banyak orang, ya, seperti itu. Ya, tapi kan kalau sekarang apa? Ya paling ngirim video. Ke YouTube, ya, membantah fulan. Ya, kebanyakan begitu sekarang. Tapi dengan itu juga dakwah. Ya, dengan itu juga dakwah. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau dia belajar dengan benar, ya, jangan ada orang makin bingung. Yang si fulan ini bilang begini, yang fulan ini bilang begini. Saya liar itu, pusing. Ini gimana Islam cenah? Lah pusing di akhirnya. Yaitu kalau nggak belajar dengan guru, ya makin bimbang dia, makin nggak tahu kebenaran. Tapi kalau dia mau dia menghadiri majelis ilmu terus bertanya kepada ahlinya, tentu insya Allah dia dapat taufik hidayah yang hak. Kalau cuman ya melihat video-video saja, akhirnya dia akan menjadi pusing sendiri. Nah, ayyuhal ikhwah, semoga Allah menjadikan kita dalam menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan kaidah-kaidah dari ulama Rabbani Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah
yang menetapkan tentang wala ta'til, yang kita tidak mengingkarinya, tapi malahan kita menetapkan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, tafadhol. Kalau dampak gitu ya dari pemahaman ini di masyarakat gitu, seperti apa ya? Selain tadi misalnya ini salah. Iya. Karena ini masalah akidah, tentu berdosa. Dampaknya dosa. Kan kalau dosa, tentu banyak sekali dampak-dampak buruk yang akan datang pada diri seseorang. Maksiat, dosa, ya, itu salah satu akibat dari seretnya rezeki, kurangnya keberkahan, akan adanya bala. Itu dampak. Gak mengimani nama Allah dengan hak, ya, bisa saja hukuman itu Allah tangguhkan nanti, tidak langsung di dunia. Karena untuk umat Muhammad demikian, ya, dianggap biasa saja, nggak ada apa-apa kok, ya. Padahal kita lihat banyak kemaksiatan, banyak kezaliman merajalela dunia, tapi langsung Allah belum cash. Ada yang Allah hukum tapi tidak langsung diapakan, ya, seperti di zaman Nabi Nuh munculnya munculnya banjir yang besar, atau kaumnya Nabi Lut, ya, yang dibalikan negerinya, ya, tidak, tapi Allah tangguhkan biar ada dakwah terus, biar ada bisa taubat seseorang, ya. Maka dampaknya itu dosa, ya. Dosa itu adalah sangat menyesakkan dada, dosa sangat menyempitkan hati, tidak lapang orangnya. Nah, Allahu a'lam. Jadi orang-orang yang tidak menetapkan nama-nama dan sifat Allah malah menyelewengkan, akhirnya begitu, ya. Sehingga akalnya terus dipakai-pakai, tidak tunduk kepada dalil, tidak tunduk kepada apa yang Allah tetapkan. Ini kan sebenarnya pembangkangan kepada Allah, ya. Lihat negeri kita Indonesia, Masya Allah, nanam apa aja juga bisa tumbuh, Insya Allah. Tapi keberkahan belum nampak, ya. Sebagian ada yang masih korupsi, sebagian, setiap tahun pasti ada yang begitu. Garis kemiskinan pun masih terlihat nampak jelas, ya, timpang antara yang kaya dengan yang miskin, ya. Keberkahannya belum Allah turunkan secara sempurna, secara kamil, ya, karena ada ibadah yang tidak diserahkan dengan tauhid yang benar, ya, dengan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini penyimpangan dalam masalah nama-nama dan sifat Allah, ya, berdosa. Nam Allahu a'lam bishawab. Taib. Wa ala kulli halin, dan atas segala keadaan, la syakka annal ladzina yaqulun, tidak ragu lagi kalau ada orang-orang yang mengatakan inna mazhaba ahli sunnah wal huwa tafwid, kalau mazhab ahli sunnah itu adalah tafwid. Ini salah, karena banyak yang mengatakan tafwid. Mereka menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah dengan tafwid. Salah satu thariqahnya, salah satu cara untuk menetapkan nama-nama Allah dengan cara tafwid, ya. Dan tafwid itu tidak benar, ya. Dia tetap mengkiaskan, memajaskan tadi, ya, tangan Allah katanya kekuatan, atau yang satu kekuatan, yang satu adalah kenikmatan. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, pasti akan berdampak buruk. Karena mazhab Ahlussunnah adalah isbatul makna, menetapkan makna, ya. Sedangkan tafwid itu apa? Kaifiyah,
Tafwid itu kaifiyah. Bagaimana ya? Dia bilang tangan berarti ini adalah kenikmatan. Gitu. Ini adalah kesalahan dan kedustaan. Baik, ikhwah, mungkin ini saja pembahasan kita tentang ta'til, ya, yang kita tidak boleh mentaktil daripada nama-nama sifatul wala. Ta'til artinya ingkar, ya, mengingkari apa-apa yang Allah telah tetapkan dalam dirinya sendiri dari nama-nama dan sifatnya secara semua sama saja ataupun sebagiannya, ya, maka kita menetapkan saja secara maknanya. Allahu a'lam bishawab. Ini saja, mungkin ada lagi pertanyaan akhwat sebelum ditutup. Ya, kalau tidak ada, Imam, fadhal. Oh, ini lain pembahasan ini. Nanti aja deh, ya. Baik, nanti Imam ya, insyaallah taala. Khodam. Bahasa apa ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri saja. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.